Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, ayat yang kita bahas pada minggu lalu ialah ayat ke-18. Kita lihat summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Artinya mereka itu tuli, bisu, dan buta. Maka tidaklah mereka itu akan kembali ke jalan yang benar. Ini menggambarkan perilaku orang-orang munafik yang digambarkan oleh ayat-ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya itu orang musyrik, orang kafir, orang munafik, itulah yang bukan saja fi qulubihim marad, ada hatinya yang rusak, tetapi sudah sampai kepada budak telinganya. Kalau kita baru sampai kepada khatamallahu ala qulubihim, masih terbuka, Allah akan memberikan maaf. Kalau datang ke masjid, datang ke mursyid, datang ke kiainya, penasihat spiritualnya, maka itu insyaAllah masih bisa mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau itu dilakukan pembiaran, muncullah apa yang disebut dengan khatamallahu ala qulubihim. Dan kalau itu yang terjadi, Bapak Ibu sekalian, maka susah diobati dengan cara-cara konvensional. Inilah yang disebut dengan ayat ke-18 tadi, summum bukmun umyun fahum ya la yarji'un. Jadi mereka itu tuli, pendengarannya bagus, tapi telinga batinnya yang budak. Matanya bagus, tapi mata batinnya yang buta. Mereka itulah yang susah untuk kembali. Artinya, sudah terkunci mati pintu hatinya. Orang yang seperti ini mati sensitivitasnya. Kalau selama kita melakukan dosa, ada kegundahan. Coba Bapak Ibu, kalau kita melakukan dosa, ada rasa penyesalan, ada rasa takut, ada rasa sedih, maka itu undangan Allah untuk bisa kita segera bertobat. Kadang-kadang kita melakukan dosa terpaksa, kadang-kadang kita melakukan dosa tergelincir, kadang-kadang kita melakukan dosa tidak sadar, dan setelah melakukan dosa itu muncullah kegelisahan, makan gak enak, tidur tidak bisa nyenyak, malu kepada Allah, malu kepada masyarakat, malu pada diri sendiri, dan seperti ada sesuatu yang sangat
kurang, tidak percaya diri, itu pertanda orang itu masih dibuka akan pintu langit untuk bertaubat. Sebetulnya Bapak Ibu kalau melakukan dosa masih ada penyesalan yang sangat dalam, itu pertanda kita segera diundang oleh Allah untuk mandi taubat. Kegelisahan itu akan hilang. Niatkan kita mandi taubat keramas. Sesudah itu salat sunat taubat 2 rakaat. Sesudah itu istighfar 100 kali seperti yang diajarkan Nabi. Setelah itu niatkan akan saya bersedekah ke masjid atau ke anak yatim. Titipkan uang itu karena kita enggak mungkin mencari panti asuhan malam-malam. Kita enggak mungkin pergi ke masjid, mungkin jauh. Ambil uang di dompet, di lemari, simpan di dalam kaleng atau dititip di laci. Itu bukan uang kita, tapi itu akan kita serahkan ke masjid. Maka pada saat itu Allah akan memberikan keringanan beban perasaan. Insya Allah keesokan harinya ada semangat, ada gairah hidup lagi. Seraya kita bertobat dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi inilah ucapan-ucapan yang harus kita lakukan, yang harus kita ucapkan pada saat kita telah melakukan dosa, terutama dosa besar Bapak Ibu. Astaghfirullahaladzim, kemudian bersyahadat ulang, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak perlu dihitung, baca terus istighfar dengan tahlil. Astagfirullahaladzim. Pokoknya mau 1000, mau 2000, diselang-selingi dengan bersyarat ulang, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Apalagi kalau kita bangun sholat subuh, pergi ke masjid lebih awal, ya, tumpahkan dosa-dosa besar itu, ya, serahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah nanti akan menghilangkan beban rasa berdosa. Karena kita sebagai manusia Bapak Ibu itu ada 2 beban. Ada 2 beban yang sering kita pikul terlalu berat buat kita. Ada yang disebut dengan beban rasa berdosa, dan yang kedua ada beban rasa bersalah. Rasa berdosa itu muncul ketika kita melanggar perintah Allah. Wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Malah justru melakukannya. Jangan memfitnah orang. Al-fitnatu asyaddu minal qatl, malah memfitnah. Jangan meninggalkan puasa, malah tidak puasa. Ini akan terbebani rasa berdosa. Ya. Itulah yang disebut dengan al-khataya. Yang kedua ada yang disebut dengan beban rasa bersalah. Kalau tadi berdosa kaitannya dengan Allah, kalau beban rasa bersalah ini berat juga. Menyalahi janji terhadap temannya sendiri. Saya pinjam uangnya, 1 minggu saya kembalikan, tapi sudah 3 bulan belum dikembalikan. Mau lewat di depan rumah temannya pun juga nggak bisa. Ada undangan, jangan-jangan dia datang. Saya nggak perlu datang ke tempat itu. Jadi terbebani. Tadinya harus potong kompas jalannya, terpaksa harus melingkar karena takut kelihatan oleh orang yang ditempati bersalah. Selama umat manusia dibebani 2 beban ini,
tidak mungkin bisa khusyuk dalam sholat, tidak mungkin bisa tenang pikirannya, tidak mungkin bisa profesional mengerjakan pekerjaannya. Makanya itu kita perlu melakukan pertobatan pagi dan sore, Bapak Ibu. Kita diajarkan Rasulullah beristighfar 100 kali di pagi hari, 100 kali di sore hari. Sekalipun kita tidak melakukan dosa besar, tapi siapa tahu ada kekeliruan yang kita lakukan di mata Allah itu tidak terpuji, maka itulah istighfar. Dan yang kedua, jangan pernah menjanjikan sesuatu kepada siapapun, pada orang-orang, walaupun itu orang tua sendiri, walaupun itu suami atau istri, karena itu nanti akan memberikan beban. Kalau menumpuk beban rasa bersalah dan rasa berdosa, inilah yang membuat orang itu stres, inilah yang membuat orang itu tidak fokus. Tidak mungkin ada ketenangan, khusyuk dalam salat nggak bakalan bisa dilakukan, tidak bisa dicapai oleh orang-orang yang terbebani oleh rasa bersalah dan rasa berdosa. Dan inilah yang disebut dengan summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Ya, mereka itu tuli, bisu dan buta, maka tidaklah mereka itu akan kembali. Ya. Tapi kalau masih gelisah, itu pertanda Tuhan masih membuka kedua tangannya memaafkan kita. Kalau kita segera bertobat, insya Allah Allah akan menerima tobat kita. Akan tetapi, kalau sudah tidak lagi memberikan rasa bersalah pada saat kita berbuat tidak senonoh kepada saudara sendiri, kalau kita tidak merasa berdosa pada saat kita melanggar ketentuan Allah, maka hati-hati. Itulah yang disebut dengan istidraj. Apa itu istidraj, Bapak Ibu? Sudah mati rasa. Istidraj itu sudah enggak ada lagi penyesalannya sekecil apapun dalam hatinya kalau melakukan dosa. Sudah tidak ada lagi bebannya. Ya, pinjam kanan kiri dan sepertinya tidak punya utang. Dia lupa utang-utangnya. Enteng aja menjalani kehidupannya, padahal banyak sekali orang yang disakiti hatinya. Orang yang tidak punya rasa seperti ini, itulah yang disebut dengan istidraj. Istidraj apa? Istidraj ialah orang lancar melakukan dosa, lancar melakukan pelanggaran-pelanggaran perintah Allah. Ya. Tapi pada saat yang bersamaan dia tidak merasa ada penyesalan sekecil apapun. Bahkan ya, dia juga menikmati karunia Allah. Tidak ada rasa syukurnya sekecil apapun. Jadi menikmati karunia Allah tidak bersyukur, melakukan dosa-dosa, tidak bertobat, dan perasaannya tidak terbebani oleh apapun, maka itulah istidraj. Na'udzubillah min dzalik. Inilah nanti yang akan diseret oleh Allah di akhir hayatnya. Ketika nyawanya dicabut, ada dendam, ada kemarahan dari malaikat maut, maka pencabutan nyawa orang ini seperti daun kelapa yang ditarik dari ujung, nyangkut kemana-mana, sangat sakit. Itu belum neraka loh, belum siksaan kubur, baru pencabutan nyawa. Orang ini akan didatangi oleh wajah yang paling menyeramkan, malaikat maut. Kata malaikat maut ketika Nabi mengatakan begini, "Hai sahabatku, malaikat maut, Jibril dan malaikat lain sering menampakkan wajahnya kepada aku. Cuma kamu yang paling pelit, tidak pernah menampakkan wajahmu kepada aku. Kenapa?" Kata malaikat maut, "Oh jangan ya Rasulullah. Kalau saya menampakkan wajahku yang jelek, apalagi yang paling jelek,
orang akan pingsan. Saya takut nanti terganggu dengan melihat penampilanku, kalau melihat wajahku. Jadi melihat wajah malaikat maut saja itu sudah sangat mengerikan. Apalagi kalau nyawa sudah dicabut. Kira-kira kayak apa tuh? Tidak pernah ada rasa sakit sepedas itu, sesakit itu ketika nyawa dicabut oleh malaikat maut dalam keadaan malaikat mautnya marah. Itulah sebabnya Bapak Ibu sekalian, kehadiran kita di Masjid Istiqlal ini adalah panggilan Allah, undangan Allah. Bukan pengurus, bukan panitia yang mengundang Bapak Ibu ke sini, tapi Allah yang mengundang. Tanda-tanda orang yang dicintai Allah malam ini datang ke Istiqlal. Sudah tadi melakukan mahlul qiyam, baca Yasin, sementara orang lain ya melakukan santai-santai di rumahnya, makan, nonton dan sebagainya. Kita perlu tempat yang sakral untuk menenangkan pikiran dan menenangkan jiwa. Orang yang tidak pernah mengunjungi masjid, orang yang tidak pernah berkontemplasi, bertafakur, tidak pernah melihat dirinya lebih mendalam, maka hatinya orang itu kering Bapak Ibu, kering kerontong. Inilah yang mati rasa ini. Makanya itu kita perlu shock terapi dengan cara mendatangi tempat-tempat yang sakral. Tapi tempat yang sakral itu bukan tempat menyembah selain Allah. Datang ke gunung, datang ke pohon besar, datang ke pinggir kali, menyembah laut dan sebagainya. Itu bukan itu yang dimaksud. Datanglah ke masjid. Kalau nggak ada masjid, permanenkan apa yang disebut dengan zawiyah. Zawiyah atau biasa disebut dengan khanqa. Khanqa itu bilik spiritual di dalam rumah. Beberapa kali saya sampaikan di tempat ini, di rumah kita itu perlu ada tempat salat tahajud khusus. Sekalipun rumahnya besar dan ada musallahnya, tapi kita juga masih tetap perlu khanqa. Tidak pernah dipakai orang lain, tidak pernah dipakai anak-anak kita main-main, dan tidak pernah ditaruh gudang di situ. Tapi itu adalah tempat suci, mungkin hanya selebar sajadah. Di samping lemari, ya, bilik-bilik spiritual. Salat tahajudlah di situ. Di situ hanya ada mukena, sarung. Di situ ada buku-buku doa. Di situ ada tasbih, di situ ada Al-Quran. Begitu kita masuk di tempat itu, seperti kita masuk pada sebuah dunia lain. Apalagi di tengah malam. Di tempat itu tembus langit loh Bapak Ibu. Permanenkanlah tempat sholat tahajudnya di tempat-tempat yang disebut tadi zawiyah atau khanqa. Ya. Itu biasanya penuh malaikat Bapak Ibu. Kalau toilet itu penuh dengan setan, penuh dengan jin, maka itu kan ada doanya kalau kita masuk ke dalam WC. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Masuklah ke kamar mandi dengan kaki kiri. Allahumma inni, ya Allah, hamba-Mu memohon, a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, memohon perlindungan dari jin laki-laki dan jin perempuan. Karena jin setan itu suka kepada yang lembab-lembab, yang bau amis. Maka itu Rasulullah SAW itu mengingatkan kita kalau masuk di kamar mandi jangan terlalu lama telanjang.
Karena Rasulullah bersabda, di kamar mandi itu ada penghuninya. Jadi jangan dikira nggak ada yang lihat, dikunci memang dari dalam. Tapi sejumlah mata yang membelalak, wah ini ngapain ini? Melihat itu. Dan pada melotot juga matanya itu. Ya. Itu hadis. Tapi kalau kita masuk dalam khanqa, isinya malaikat. Begitu kita masuk di tempat itu tenang rasanya, hening. Ya. Sujud rasanya kita nggak mau bangkit dari sujud. Kita menemukan sebuah cahaya keindahan. Begitu ruku kita rasanya tidak ingin bangkit dari ruku. Enak bacaan surah Al-Fatihahnya. Panjang doanya di situ. Zikir tidak bosan. Kenapa? Karena di situ penuh dengan malaikat. Kalau kita membuat rumah Bapak Ibu, jangan hanya pertama kali, oh ini kamar utamanya di mana? Kamarnya anak saya. Kamarnya pembantu mana? Tapi tidak pernah memperhatikan di mana nanti musola saya. Orang yang beriman, orang yang punya kekuatan iman, selalu yang diperhatikan adalah bagaimana menjadikan rumahnya itu sebagai rumah ibadah. Pada saat penggambarannya, Mas, toiletnya di mana? Ranjangnya di mana? Oh ini jangan. Berarti ini kepalanya di timur. Membelakangi Ka'bah, nggak boleh. Ya. Toiletnya di mana? Menghadap ke mana? Oh ini nggak boleh menghadap ke Ka'bah toiletnya. Ada hadis Nabi kan. Jadi intervensi arsitek kita. Ya. Mas, ini di mana musalanya nanti? Oh ibu perlu musala? Oh, iya dong. Lebih penting musala daripada kamar makan. Yang kita bikin rumah itu kamar utamanya mana, kamar tamunya mana, kamar anak mana, kamar pembantu mana, dapur mana, dapur kotornya mana, dapur bersihnya mana, gudangnya mana. Listnya cukup itu. Ini kamar utama, oh ini kamar tamu, ini kamar anak, oh ini kamarnya pembantu kecil, oh ini gudang, oh ini dapur kotor, ini dapur bersih. Tapi yang dia lupa adalah musolanya di mana. Begitu mau salat duhur di samping meja makan, salat isya di samping ranjang, salat subuh di atas ranjang. Jadi bikinlah rumah syariah. Jangan menghadap ke Ka'bah toiletnya. Coba Bapak Ibu, karena yang membuat masjid ini arsiteknya adalah Pak Silaban. Toilet di bawah itu semuanya menghadap ke barat. Jadi waktu itu renovasi kemarin, saya minta supaya semua toilet yang menghadap ke barat itu dirubah. Itu tambah biaya itu, karena merombak. Masa kita kencing menghadap ke Ka'bah? Toiletnya menghadap ke Ka'bah semua. Padahal itu dilarang. Maka kita serongka kita menghadapnya ke utara. Jadi di rumah, kalau membuat rumah atau kantor, usahakan rumahnya itu tidak miring. Kalau bisa sih menghadap ke kiblat, agak serong 5 derajat ke barat itu. Supaya nanti kalau kita sholat itu enggak lagi bengkok-bengkok, tidak lagi serong-serong safnya. Jadi kayak Masjid Istiqlal ini kan. Jadi arah kiblatnya sudah benar, pas menghadap ke barat. Coba kalau salah kiblat miring nih, seperti di beberapa masjid tidak menghadap ke kiblat, terpaksa karpetnya diserongkan. Maka itu sebelum membuat rumah, jangan
Ya, bikinlah rumah ibadah lah, niatkan tempat ini akan berfungsi sebagai masjidku. Ya. Mana bagus tempat kamu mushola, Mas? Oh, ini Pak musholanya ini. Jangan menghadap ke toilet. Masa sajadahnya menghadap ke pintu toilet? Orang menghadap ke Ka'bah, tempat yang suci, tempat yang kotor. Salah penempatan toilet. Nah. Ranjang. Kalau perlu ranjangnya itu kepalanya di sebelah utara, menirukan orang mati kan Bapak Ibu. Bikin kamar tidur seperti liang lahat di Indonesia ya. Kepala kita di utara, kakinya ke selatan. Baru kita tidur miring ke kanan. Ada hadis Nabi, tidur miring ke kanan itu tidurnya malaikat. Tidur menghadap ke atas itu tidurnya Nabi. Tidur menindih ke sebelah kiri itu tidurnya setan. Maka itu kita disunatkan tidur melenyapkan kesadaran kita persis seperti mayat yang dibaringkan di liang lahatnya menindih ke sebelah kanan menghadap ke Ka'bah. Nanti kalau sudah tidur terlentang lagi bahkan kiri itu nggak apa-apa. Nah, niatkan rumahnya itu rumah ibadah, maka itu pada saat kita mau pindah rumah biasanya para ulama kita itu usir setan-setan itu. Karena boleh jadi tempat kita membangun rumah itu ada pohon besar, ada jin di situ dulu bertahun-tahun tinggal, lalu di atasnya kita bangun rumah. Walaupun pohonnya nggak ada, penghuninya itu jinnya masih ada di situ. Bekas kuburan, tidak semua tulang belulangnya dipindahkan. Ya, jadi rumah di atas kuburan. Maka itu semua yang bisa menakutkan, mengerikan kita, usirlah dengan pertama pada saat kita pindah rumah itu panggil laki-laki 4 orang, salat maghrib di rumah. Mas, nanti pada saat masuk waktu maghrib, ini rumah baru belum pernah dipakai, azan ya di 4 sudut, sudut kanan 1, bagian depan, sudut kiri 1, kemudian sudut belakang 1 sebelah kanan, sudut kiri juga di sudutnya itu bersamaan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sesudah azan ikamat. Maka insya Allah penghuni makhluk spiritual termasuk jin di situ, itu akan pindah tempat. Mereka itu terusik dengan kalimat-kalimat suci itu. Ada hadis Nabi kan, barang siapa yang membaca ayat kursi, setan itu akan lari terbirit-birit sampai mentok jauh. Kalau Bapak rumahnya besar, lama nggak pernah dihuni, lama nggak pernah tidur di kamar itu, kita tinggalkan sekian lama baru datang. Itu ada penghuninya tuh. Maka itu kalau kita masuk pada suatu kamar yang tidak pernah dipakai, rasanya apa itu, ibu-ibu? Ada gelinya sedikit ya. Ya memang di situ ada yang menghuni itu. Maka itu sebelum masuk kamar baca ayat kursi. Ya. Pergi tuh, minggat semuanya tuh. Tapi kalau langsung masuk gitu ya, itu bisa kadang-kadang bisa mengganggu. Mengingkari jin itu mengingkari Al-Quran. Al-Quran itu ada surah Al-Jin. Ada tuh. Ada jin laki-laki, jin perempuan, beranak pinak juga seperti kita kan. Bahkan jumlahnya jin itu lebih besar daripada manusia. Nabi punya
sahabat jin. Ya. Nabi Ibrahim, Nabi Sulaiman, ada jinnya. Nama jinnya Nabi Sulaiman itu Ifrit, ada dalam Al-Quran. Ifrit itu adalah jin yang mengawal Nabi Sulaiman. Tetapi jin itu takut atau kalah terhadap orang-orang alim. Coba baca di dalam surah, kalau saya nggak salah surah Al-Qasas itu ya. Pokoknya ada salah satu surah yang menceritakan tentang betapa hebatnya orang alim. Jadi Nabi Sulaiman mengatakan, siapa di antara kalian, wahai para sahabatku, sahabatnya Nabi Sulaiman itu ada jin, ada ikan, ada burung-burung, ada harimau, ada manusia. Ya. Siapa yang bisa memindahkan mahligainya, permata berlian yang mau dipakai nyogok Nabi Sulaiman itu, kuncinya sendiri dipegang oleh Ratu Balkis. Bagaimana mengambil perhiasan mahal itu dalam berangkas yang diusung oleh pasukannya Ratu Balkis untuk menyogok Nabi Sulaiman. Maka berkatalah Ifrit, ada dalamnya itu kan, saya yang mulia, saya sanggup memindahkan mahkota di dalam berangkasnya Ratu Balkis itu dalam waktu sangat singkat. Belum beranjak yang mulia dari tempat duduknya, saya sudah menghadirkan mahligai itu, mahkota itu di atas meja. Kata Nabi Sulaiman, ada yang bisa lebih cepat? Maka berkatalah salah seorang ahli zikir di situ, saya yang mulia, saya akan sanggup menghadirkan benda itu dalam waktu sekejap sebelum matanya yang mulia berkedip. Oh, kalau begitu Anda. Maka dalam tempo yang sangat singkat, ya, permata mahkota itu sudah hadir di depannya Nabi Sulaiman. Kosong di sana kan. Begitu Ratu Balkis datang, loh, saya mau sogok tapi kok ini ada bendanya mirip dengan yang di dalam berangkas saya, tapi dirubah-rubah sedikit kan. Jadi Ratu Balkis itu minder, dia kasih permata berlian ke Nabi Sulaiman, tapi batu-batu kerikil yang memenuhi halaman rumahnya Nabi Sulaiman itu berlian, intan berlian. Bayangkan, intan berlian itu sedemikian mahalnya, dijadikan batu-batu kerikil di halaman yang memenuhi halaman rumahnya Nabi Sulaiman. Jadi minderlah, sialan, kita mau sogok berlian malah dijadikan batu-batu kerikil, bahkan lebih cantik batu kerikilnya daripada yang mau dihadiahkan. Lebih syok lagi setelah masuk di ruang tamunya, mahligai yang di dalam berangkasnya itu kok ada di situ, padahal kuncinya dipegang oleh dianya, dirubah-rubah sedikit. Ya, begitu dimasukkan, masuklah ke dalam rumah. Ratu Balkis itu dia menarik roknya, karena disangkanya ada air, di bawahnya ada ikan berenang. Padahal itu kan lantainya istananya Nabi Sulaiman itu kaca. Di bawah kaca itu kayak akuarium tuh. Kata Nabi Sulaiman, tidak perlu mengangkat roknya, Mbak. Itu bukan air, itu ada kaca di situ. Padahal Ratu Balkis itu termasuk ratu yang paling jaya pada waktu itu. Jadi ini pertanda bahwa jin itu kalah terhadap atau dari orang-orang alim. Jadi kalau Bapak Ibu rajin berzikir, setannya, jinnya yang takut sama Ibu. Jangan kita yang takut terhadap mereka, mereka yang harusnya takut. Kita bisa membuat sesuatu lebih cepat daripada perbuatan jin. Seperti tadi yang dicontohkan dalam Al-Quran itu, bahwa orang alim menghadirkan dalam tempo yang sangat singkat dibandingkan dengan pekerjaan jin. Nah, jadi kembali saya simpulkan Bapak Ibu sekalian,
Kalau kita sudah mulai mati rasa, meninggalkan sholat-sholat sunat tidak ada dosa, meninggalkan puasa Senin Kamis tidak ada penyesalan, itu mulai rusak tuh. Mulai rusak hati kita. Obati semuanya itu dengan cara datanglah ke masjid berkontemplasi. Ikuti direction, petunjuk-petunjuk yang dilakukan di sini. Maka itu insya Allah Bapak Ibu akan stabil. Insya Allah. Jangan membiarkan hatinya kekeringan. Itu nanti tambah banyak dosanya dan tidak sensitif hatinya. Begitu selesai berdosa, taubatlah sebelum dosa itu kering di badan. Karena kalau dibiarkan kering, maka lama-kelamaan longsor, dosa besar lebih besar lagi akan muncul. Tapi begitu kita berdosa langsung istighfar, terkunci keinginan itu untuk melakukan dosa. Nah, inilah rahasianya bagaimana mencegah summum bukmun umyum fahum la yarji'un, segera melakukan pertobatan setelah berdosa dan lakukanlah mandi taubat kalau memang dosa besar, sunat taubat, bersedekah, kemudian tidak perlu menghitung berapa jumlah istighfar dan tahlilnya, dan banyak baca Quran, bersedekah, maka ringan kembali bebannya. Ya, dalam tempo 2-3 hari sudah stabil kembali. Tapi kalau tidak melakukan hal seperti ini, berminggu-minggu tidak pernah tentram hati kita. Tidak ada orang yang melakukan dosa hatinya tenang. Ya, pasti itu. Supaya tenang hati kita, lakukanlah seperti apa yang kita sampaikan tadi. Semoga Allah memberkati kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.